Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, hadir kembali kami dari Solusi Samudra Nusantara dalam channel Sinau Kapal akan berbagi tutorial cara pengendalian biaya. Dalam hal ini adalah bagaimana biaya voyage, biaya perjalanan kapal, atau kita kenal dengan voyage cost. Karena kadang-kadang kekeliruan kita, suatu kapal kita total semua berapa biaya voyage cost-nya. Tetapi yang benar adalah bahwa setiap kapal mempunyai setiap voyage-nya dan kita anggap sebagai unit ekonomi tersendiri. Katakan kapal A, voyage dari Surabaya menuju ke Makassar, Surabaya Pontianak, Surabaya Belawan. Ini ada 3 unit ekonomi yang harus kita perhatikan. Mempunyai voyage cost yang berbeda-beda ya. Jakarta Surabaya, Jakarta Makassar, Jakarta Banjarmasin, Jakarta Balikpapan, Jakarta Belawan, Jakarta Batam itu unit cost yang tersendiri. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang voyage cost agar kita bisa memberikan sharing atau tutorial yang lebih bagus lagi. Alangkah baiknya kawan-kawan share terlebih dahulu atau melakukan subscribe ya, agar kami bisa memberikan materi-materi yang lebih banyak lagi atau memberikan komen agar kita bisa, oh kalau gitu topik ini yang harus kami perdalam. Baik kawan-kawan semua, berbicara tentang voyage cost ya, voyage cost ini biaya yang harus dikeluarkan per satu unit voyage. Satu unit Surabaya Jakarta atau Jakarta Surabaya ini satu unit. Kita harus hitung satu unit itu. Jangan unitnya ada berapa trayek kita hitung semua. Harusnya satu unit dari satu titik ke titik itu yang harus kita hitung, bukan satu titik dengan beberapa titik, tidak. Satu pot dengan pot lain itu ada biayanya. Ini yang bisa dikontrol biayanya. Kita kontrol biayanya dari sisi voyage cost. Ya. Katakan kita ambil contoh voyage dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Itu ternyata kita mendapatkan revenue sebesar katakan misalnya 5 miliar ya, dari Jakarta ke Surabaya. Apakah ini menguntungkan? Belum tentu, karena ada faktor-faktor lain yaitu biaya bahan bakar ya. Biaya bahan bakar di samping itu ada biaya dari pelabuhan berangkat menuju pelabuhan destinasi. Ada biayanya ya. Ngurus keagenan pun juga ada biayanya ya. Crew allocation untuk kru juga ada biayanya. Maintenance allocation juga ada biayanya. Biaya-biaya yang terkait dengan kargo yang kita angkut juga ada biayanya. Dan ada biaya-biaya yang lain. Jadi 5 miliar sebagai revenue harus kita bandingkan dengan biaya-biaya. Biaya-biaya tadi itu masuk di dalam satu kantong kantong besar namanya voyage cost ya. Nah, katakan perjalanan ya dari Jakarta ke Surabaya.
Tadi kita dapat revenue sebesar 5 miliar. Ternyata bahan bakarnya, katakan kita membeli bahan bakar sebesar 1,5 miliar. Biaya-biaya kepelabuhanan, katakan ini 500 juta. Biaya menunjuk agen dan pengurusan keagenan, katakan habis sekitar 100 juta. Biaya untuk kru, ya, kru allocation kita kasih 200 juta. Biaya perawatan selama voyage tersebut, ada kerusakan A dan A, B, C, D, E, kita alokasikan, katakan 150 juta. Biaya untuk perawatan kargo sepanjang di perjalanan, kita kasih dana alokasi sekitar 300 juta misalnya. Dan biaya-biaya lain katakan 250 juta. Kalau biaya-biaya tersebut 500 juta, 100, 200, 150, 300, kita total semua, katakan ketemu angka 3 miliar. Maka kapal ini dalam voyage eh, Jakarta-Surabaya ini, yaitu 5 miliar dikurangi cost, yaitu 3 miliar. Jadi kita punya profit. Ya, profit dalam voyage ini adalah 2 miliar. Sebaliknya kalau ini kita katakan mengeluarkan sampai 6 miliar, kita loss voyage itu sebesar minus 1 miliar. Jadi apa hikmah yang kita ambil dari kita partisi dengan voyage cost ini? Perusahaan akhirnya mengetahui, ya, voyage mana yang paling menguntungkan. Katakan voyage Jakarta-Surabaya, Jakarta-Makassar, Jakarta-Banjarmasin, Jakarta-Belawan, Jakarta-Batam. Ini mempunyai profitability yang berbeda-beda. Mungkin ada loss-nya. Maka kita sebagai perusahaan pelayaran mengetahui mana yang paling menguntungkan, itu yang kita ambil. Ya, kita harus tahu mana yang paling menguntungkan. Jangan mengambil dari omsetnya. Katakan revenue ke Sorong itu eh, cuman 4 miliar, tapi biayanya kecil. Katakan cuman habis 1 miliar, katakan. Maka untung jadi 3 miliar. Masih kalah dong yang Surabaya, ya. Atau sebaliknya ke Sorong nilainya katakan 8 miliar, tapi pengeluarannya bisa sampai 9 miliar. Jadi loss minus 1 miliar. Jadi voyage mana yang paling menguntungkan, itu yang harus diputuskan oleh perusahaan pelayaran. Bukan hanya mengandalkan omset, ya. Kita tidak boleh mengandalkan nilai proyek yang besar, ya. Nilai proyek yang besar mengakibatkan kita terbuai, ya. Sementara voyage cost-nya ini adalah tinggi. Demikian kawan-kawan, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.